Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah fi hadhil fursah al mubarakah, di kesempatan yang mulia kali ini ana akan menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu dari unit 1 SL ke-9. Tentunya materi ini sangat penting untuk kita semua karena seperti yang kita tahu bahwa zakat itu termasuk kepada rukun Islam yang keempat. Langsung saja materinya. Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat mustahik ada 8. Seperti yang ditegaskan pada Al-Quranul Karim, Quran Surah At-Taubah ayat 60. Golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang terlilit hutang, dan orang-orang di jalan Allah atau fisabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil, orang-orang yang kehabisan bekal saat perjalanan. Yang pertama, golongan pertama dan kedua adalah fakir dan miskin. Fakir menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah adalah orang yang tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya. Seperti kebutuhannya misalnya Rp10.000 tiap harinya. Namun ia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut, atau ia hanya dapat memenuhi kebutuhannya kurang dari separuhnya. Sedangkan miskin adalah orang yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih dari separuh kebutuhannya, namun tidak bisa memenuhi seluruhnya. Anak kasih contoh misalnya, ada si A dan si B. Nah, si A ini memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi sebesar 10 juta per tahunnya. Tetapi ia hanya mendapatkan gaji atau menghasilkan uang sebesar 5 juta per tahunnya. Maka 5 juta itu kan sudah separuh dari 10 juta ya. Nah, orang tersebut digolongkan sebagai orang yang miskin. Nah, si B ini mempunyai kebutuhan sebesar 10 juta juga per bulannya, per tahunnya. Tetapi dia hanya mendapatkan gaji atau menghasilkan uang sebesar 3 juta per tahunnya. Maka kan 3 juta itu kan tidak sampai separuhnya dari 10 juta tersebut kan. Maka orang ini dikategorikan atau digolongkan sebagai orang yang fakir. Golongan yang ketiga yaitu amil zakat. Jadi amil zakat ini nggak disyaratkan sebagai orang miskin ya, karena amil zakat ini diberikan zakat karena ia adalah dipekerjakan gitu. Dia termasuk dari amil zakat, dipekerjakan karena hasil kerjanya, bukan sebagai orang yang miskin. Oke, dari siapakah amil zakat? Amil zakat itu adalah Sabik rahimahullah berkata, amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, pengembala hewan ternak zakat, dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat. Bahwasanya jelas syarat agar bisa disebut amil zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya, sehingga panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid serta orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai amil bukanlah amil secara syar'i. Jadi kita harus diakui atau diangkat dan diberikan otoritas oleh penguasa muslim untuk menjadi amil zakat. Golongan yang keempat yaitu mu'allafatul qulubuhum, orang yang ingin dilembutkan hatinya. Golongan ini bisa termasuk dari kaum muslimin dan kaum kafir. Jadi contoh dari kaum muslimin adalah orang yang lemah imannya misalnya. Ia diberikan zakat untuk menguatkan imannya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjelaskan, termasuk golongan mu'allafatul qulubuhum adalah orang yang diharapkan ketika diberikan zakat imannya akan semakin kuat. Orang yang diberi di sini adalah orang yang lemah imannya, seperti sering meremehkan salat, zakat, lalai akan kewajiban haji dan puasa serta semacamnya. Jadi ia tuh lalai terhadap kewajiban Allah lah gitu. Nah, kayak diberikan zakat untuk kembali lagi kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ambil contoh yang lain dari kaum muslimin, yaitu misalnya ada seorang kafir yang masuk Islam, pemimpin kafir yang masuk Islam. Nah, ia diberikan zakat agar menginfluence atau menyebarkan Islam gitu, mengajak orang-orang atau masyarakatnya untuk masuk Islam. Itu halal untuk dia diberikan zakat. Contoh dari kaum kafir itu, pertama, orang kafir yang sedang tertarik pada Islam, ia diberi zakat supaya condong untuk masuk Islam. Yang kedua, orang kafir yang ditakutkan akan bahayanya, ia diberikan zakat untuk menahan diri dari mengganggu kaum muslimin. Kita masuk ke golongan yang kelima, yaitu pembebasan budak.
Jadi pembebasan budak yang termasuk di sini adalah pertama pembebasan budak mukatab, yaitu yang berjanji pada tuannya yang ingin memerdekakan diri dengan syarat melunasi pembayaran tertentu. Yang kedua adalah pembebasan budak muslim. Yang ketiga adalah pembebasan tawanan muslim yang ada di tangan orang kafir. Contoh penyaluran zakat untuk pembebasan budak mukatab itu adalah ada seorang yang berjanji misalnya pada tuannya ingin merdeka dengan bayaran 10.000 rial atau 25 juta. 6 bulan pertama ia berjanji membayar 5.000 rial dan 6 bulan berikutnya ia membayar 5.000 rial juga. Maka ketika itu ia diberikan zakat masing-masing 5.000 rial untuk tahap pertama dan tahap kedua. Itu. Kita masuk ke golongan yang keenam, yaitu orang yang terlilit hutang. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah pertama orang yang terlilit hutang demi kemaslahatan dirinya. Yang kedua, orang yang terlilit hutang karena untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain. Artinya ia berhutang untuk kepentingan, bukan untuk kepentingannya sendiri. Yang ketiga, orang yang berhutang karena sebab domin, penanggung jaminan utang orang lain. Namun di sini disyariatkan orang yang menjamin utang dan yang dijamin utang sama-sama sulit dalam melunasi utangnya. Golongan selanjutnya itu di jalan Allah atau fi sabilillah. Yang dimaksud yang pertama adalah berperang di jalan Allah. Jadi yang berperang di jalan Allah ini nggak harus fakir dan miskin ya, karena orang kaya pun juga boleh, orang berkecukupan pun juga boleh diberikan zakat, karena kalau perang itu kan untuk kemaslahatan kaum muslimin ya, berperang di jalan Allah itu kan untuk kemaslahatan bersama gitu. Jadi dihalalkan untuk diberikan zakat kepada kaum yang berkecukupan juga. Yang kedua adalah kemaslahatan untuk perang. Untuk kemaslahatan perang, seperti untuk pembangunan benteng pertahanan, penyediaan kendaraan perang, penyediaan persenjataan, pemberian upah pada mata-mata baik muslim atau kafir yang bertugas untuk memata-matai musuh. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Yang dimaksud di sini adalah orang asing yang tidak dapat kembali ke negerinya. Itu diberi zakat agar ia melanjutkan perjalanan ke negerinya. Namun Ibnu Sabil tidaklah diberi zakat kecuali memenuhi syarat. Yang pertama adalah muslim dan bukan termasuk ahlul bait, keluarga Nabi SAW. Yang kedua adalah tidak memiliki harta pada saat itu sebagai biaya untuk kembali ke negerinya, walaupun di negerinya dia adalah orang kaya atau berkecukupan. Yang terakhir adalah safar yang dilakukan bukanlah safar maksiat. Oke, mungkin segitu saja yang bisa Anda sampaikan dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.